Tiba-tiba, nggak tahu dari mana datangnya itu angin hitam muter di sekeliling mereka. Kenceng banget kayak tornado. Terus tiba-tiba si Jagratara, makhluk setinggi itu hilang. Dan Ardan dipukul dari belakang. Nggak sempet ngindar dia. Kadang emang warga malamnya bikin kita itu ngerasa paling kosong. Itu bukan setan, bukan hantu, tapi hidup yang rasanya itu udah nggak nyisain apa-apa buat kita. Nah, inilah yang dialamin oleh teman kita, sebut aja namanya Angga. Jadi Angga ini hidupnya wah hancur, Pak. Pernikahannya hancur, kerjaannya hilang, dan di sini dia ngerasa kayak udah nggak punya arah. Sampai akhirnya teman lamanya dia ini ngajakin buat naik gunung. Ya sekedar ngilang bentar gitu lah ya, ngadem nyari suasana baru. Dan disinilah cerita dimulai. Angga sama temen-temennya kurang lebih 9 orang mereka mendaki ke Gunung Salak. Awalnya itu tadi niatnya cuma buat healing, cuma buat seru-seruan, tapi dari awal langkah suasananya udah nggak biasa. Kabut yang turun itu bro, itu bukan kabut normal. Belum lagi kedengaran suara-suara aneh dari balik kabut itu. Dan yang paling berasa itu kayak ada sesuatu yang nungguin mereka dari balik hutan. Satu persatu mulai ngeh kalau yang berubah itu bukan cuma alam, tapi mereka pun mulai berubah. Omongan-omongan sompral mulai keluar tuh. Benda yang dibawa tanpa tahu asal usulnya, terus sampai ke hal-hal kecil yang ternyata nggak seharusnya mereka bawa ke gunung. Dan buat si Ardan, ya temannya si Angga, pendakian ini ngebuka sesuatu yang jauh lebih serem daripada dunia gaib biasa. Ini bukan cerita tentang pendakian biasa, ini adalah tentang balasan. Karena gunung itu sejatinya nggak pernah diam. Dia denger, dia ngeliat, dan kalau lu sembarangan, dia bakal ngejawab. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Oke, sebelum kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror edisi cerita pendakian. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor yang mungkin aja kejadian sama kalian dan kejadian sama gue. Langsung aja, mode horor aktif. Dari luar, hidupnya Angga itu bisa dibilang ya kelihatan kayak adem ayem aja. Kerja di kantor swasta, punya bini cantik, rumah juga ya nggak kekurangan, tapi semua itu nggak bertahan lama bro. Masalahnya apa? Orang ketiga. Pernikahan yang jalan udah lebih dari 5 tahun itu terpaksa kandas gara-gara orang ketiga. Dan semua itu berawal dari pertengkaran si Angga sama bininya itu si Raras. Malam itu, habis pertengkaran itu si Raras ngambek dan pergi dari rumah. Nggak bawa apa-apa, cuma emosi aja tuh yang dia bawa. Awalnya oke lah. Biarin dia pergi kan, mungkin mau nenangin diri atau apa. Tapi udah berhari-hari lewat, Raras nggak pulang-pulang. Telepon nggak diangkat, chat didiemin doang. Di titik itu Angga sadar kalau ini bukan sekedar marah. Tapi Raras emang pergi, pengen ninggalin semuanya. Seiring waktu berjalan, mulai muncullah desas-desus kalau Raras ini punya selingkuhan bro. Namanya Dimas. Awalnya Angga nggak percaya, tapi lama-kelamaan bukti-bukti kecil mulai muncul. Dan ternyata semua itu benar. Angga langsung down di situ. Tapi belum sempat sembuh dari masalah pernikahan dia ini, muncul lagi satu masalah warga malam. Pekerjaannya dia hilang, di PHK dia. Katanya sih, dia itu di PHK karena ada rekan kerja yang nikung dia bro. Dan ya, hasilnya si Angga di PHK. Malam itu Angga cuma duduk diam aja tuh di pojokan kamar. Lampu sengaja tuh nggak dia nyalain, kamar dibiarin gelap. Cuma ditemenin sama suara jarum jam yang tak, tak, tak. Saking sepinya rumah itu. Beberapa hari kemudian,
datang nih sahabat lamanya si Angga. Sebut aja namanya Adit. Mereka ini emang dari kecil udah temenan. Jadi Adit udah tahu banget lah kalau si Angga ini lagi kacau. Adit terus ngajakin ngobrol si Angga, dibikinin kopi. Nah, sambil ngopi, si Adit coba ngomongin pelan-pelan. Lu nggak bisa gini terus. Hidup lu nggak selesai di Raras atau di kantor lu itu. Udah, ikut gue naik gunung. Siapa tahu bisa bikin pikiran lu lega. Angga sempat ragu gitu, tapi apalagi yang bisa dia lakuin? Dia itu bener-bener lagi kosong, dan emang warga malam gitu ya. Kalau orang lagi kosong kayak gitu, ya gampang gitu diajak kemana-mana. Dan akhirnya pun Angga mau nih diajak naik gunung. Seminggu kemudian, kumpullah mereka di rumah teman mereka yang namanya itu Agnes. Nah, total ada 10 orang nih yang bakal ikut ke pendakian Gunung Salak itu. Agnes, Adit, Daria, Rifki, Kusuma, Reza, Abdul, Fajar, Bagus, dan si Angga sendiri. Awalnya mereka ini sebenarnya mau ke Gunung Gede. Tapi waktu itu jalurnya lagi tutup. Ya akhirnya Daria ini nawarin buat mendaki ke gunung lain, yaitu Gunung Salak warga malam. Daria bilang kalau dia punya temen pendaki senior yang katanya tahu jalur di Gunung Salak itu. Pendaki senior ini namanya Jaya ya bro. Nggak cuma si Jaya aja nih yang bakal gabung. Tapi ada 2 orang lainnya, yaitu sepupunya si Jaya, namanya Ardan. Nah Ardan ini orangnya pendiam. Dan satu cewek namanya Ratih. Nah anak-anak nih belum pada kenal nih sama si Ratih. Di malam keberangkatan, mereka kumpul tuh di rumahnya Agnes sekitar jam 10 malam. Satu-satu tuh datangan pada bawa carrier yang udah mereka siapin masing-masing. Awalnya seru gitu ya, suasana rame, kayak anak-anak mau liburan aja bro. Tapi pas si Jaya datang nih, tak, ngelihat bawaan anak-anak tuh pada banyak gitu ya. Langsung geleng-geleng kepala deh. Kebanyakan. Nanti malah nyusahin di jalur. Akhirnya, karena si Jaya pendaki senior bro, wah, dirombak lagi tuh tas. Dibawa yang perlu-perlu aja nih. Nggak usah gaya-gayaan lah. Nah, sebenarnya si Ardan bro, si sepupunya Jaya, itu dia nggak ikut awalnya. Tapi karena disuruh sama si Jaya, akhirnya si Ardan gabung. Oke lah kan, sebelum jalan si Agnes sudah semangat tuh. Ngajak foto-foto. Ayo kita foto dulu lah. Iya, biar inget-inget mukanya. Siapa tahu dia ngilang nanti. Ngomong sembarangan lu. Canda gua. Oke lah kan. Setelah doa bareng, tepat jam 12 malam, mereka berangkat menuju ke base camp Gunung Salak. Perjalanan ke base camp dari tempat mereka itu makan waktu kurang lebih 3 jam. Nah, sepanjang jalan mereka sempat mampir nih ke satu pasar yang masih buka waktu itu ya untungnya, buat beli logistik tambahan. Jalanan karena udah tengah malam, otomatis sepi tuh. Udah mah sepi, belok-belok, gelap lagi. Mereka naik mobil nih semua nih. Sampai akhirnya mereka tiba juga nih di base campnya. Nah, di base campnya itu sebenarnya bukan base camp kayak gunung-gunung terkenal gitu ya bro. Kayak Gunung Semeru lah atau apa, bukan. Lebih kayak rumah sih. Mereka tuh mampir ke rumah. Rumah yang pemiliknya mereka panggil Abah. Nah si Abah ini orangnya ramah gitu ya. Senyum orangnya. Tapi nggak tahu kenapa si Abah ini ngeliatin si Angga sama yang lainnya itu kayak ada yang aneh nih bro. Kayak ada yang disimpan sama si Abah ini. Singkat cerita, udah masuk waktu subuh nih bro. Ya, lanjut. Nggak terasa matahari udah mulai terbit. Jaya sama si Daria pergi nih ke Posimaksi buat ngurus pendaftaran. Sementara si Angga keluar rumah tuh. Dia coba buat nyari udara segar lah. Di sini dia ngeliat si Ardan bro. Lagi berdiri sendirian. Ngeliat kosong ke arah sawah. Nggak tahu nih orang kenapa. Akhirnya disamperin lah sama si Angga ini. Ditanya. Udah pernah naik Salak Dan? Belum bang. Kalau abang? Ini gue juga pertama kali. Si Ardan ngedengar itu cuma Tapi kalimat selanjutnya ini bro yang bikin merinding. Dia bilang, hati-hati bang. Gunung ini beda. Sebelum Angga sempat nanya maksudnya apa, Jaya sama Daria udah keburu balik tuh. Sambil bawa perizinan buat naik. Singkat cerita, setelah semuanya udah siap, mereka kumpul lagi buat doa bareng. Dan sekitar jam 10 pagi, dimulailah pendakian. Jaya jalan di paling depan nih bro. Dia senior nih, paling senior jalan paling depan. Sementara Ardan paling belakang tuh jadi sweeper. Rombongan mulai perjalanan dengan ngelewatin perkebunan warga. Terus masuk nih ke hutan bambu. Udara pagi itu lumayan dingin dan untungnya
langit cerah. Ketika sampai di shelter awal gitu ya, si Angga ngelihat jelas di situ ada plang selamat datang di pintu pendakian Gunung Salak. Nah ngelihat ini si Angga nggak tahu kenapa ya ngerasa aneh, langsung merinding dia sebadan badan. Bukan karena dingin ya warga malam, tapi lebih kayak ada rasa yang nggak bisa dijelasin. Tapi ya udahlah, dia coba bodo amat. Lanjut lagi nih perjalanan. Yang pernah naik Gunung Salak pasti tahulah medannya kayak gimana kan. Nanjak, curam. Ya itu ya yang mereka lakuin. Jalur makin nanjak, tanahnya licin, akarnya gede-gede. Dan mereka pun ngelewatin jalur itu terpaksa mesti beberapa kali istirahat. Nah di tengah jalan, si Jaya nyeletuk nih ke si Daria. Sebagian besar di rombongan ini anak baru ya? Iya, ini pendakian pertama mereka. Kalau capek bilang, jangan maksa. Jaya ngomong gitu sambil ngeliatin ke mereka semua. Dan yang lainnya karena mereka semua pemula, ya udahlah mereka cuma bisa, iya bang ya. Tapi seiring lanjut perjalanan itu makin berat ternyata medannya. Sampai akhirnya singkat cerita mereka sampai ini di pos 3. Di situ mereka mulai bangun tenda. Dan setelah semuanya beres, tenda udah bangun segala macam, malam nih datang. Ditambah kabut ikut turun. Beberapa udah masuk tenda tuh. Sebagian masih duduk di sekitaran api unggun kecil yang mereka buat. Sampai si Agnes tiba-tiba ngomong nih. Lu sadar gak sih? Ini gunung serem banget. Si Bagus, langsung nengok bro. Dia ngomong. Jangan ngomong sembarangan. Yaelah, gue cuma ngomong. Lagian kalau emang ada yang denger, suruh nongol sekalian. Gue gak takut. Jangan nantang. Apalagi di tempat kayak gini. Tapi di sini Reza malah ngakak bro. Dia ketawa sambil kayak, masa lu percaya kayak gituan sih Dar? Nih, kalau ada yang berani, sini, gue tantang. Jaya cuma ngeliatin aja tuh. Masih nahan diri buat gak marah bro. Tapi dia ada ekspresinya, dia kelihatan udah gak nyaman nih sama anak-anak baru ini. Sementara si Ardan masih di pojok aja tuh, duduk aja sendirian. Gak ngomong apa-apa. Tapi matanya dia sebenarnya tuh lagi ngamatin mereka satu persatu. Kayak lagi ngeliat nih siapa nih yang bakal kena duluan. Nah Angga yang duduk agak jauh dari mereka-mereka itu mulai ngerasa aneh. Tiba-tiba angin bertiup tuh. Kencang banget. Nah pas angin ini ngelewatin kepalanya dia, di situ dia dengar suara bro. Bilang turun. Suaranya tuh lirih tapi jelas. Kayak bener-bener kayak dibisikin ke telinga. Dia langsung nengok gitu kan. Tapi nggak ada siapa-siapa gitu loh. Dan temen-temennya pun jauh. Tapi ini kok kayak persis banget di kuping. Sementara itu juga temen-temen yang lain masih ngobrol. Tandanya mereka juga nggak denger. Angga diem aja tuh kan. Tapi jantungnya udah coba buat nepis. Alah mungkin itu halu doang lah. Halu. Nah malam itu ternyata bukan sekedar halusinasi warga malam. Karena gangguannya mulai berasa. Sekitar jam 2 pagi, angin mulai berhembus kencang. Sampai ranting-ranting pohon tuh bunyi semua. Agnes yang tadinya udah tidur pulas, kebangun tuh bro. Ya, dengan muka yang gimana sih lu bangun gitu. Muka masih loading, mata masih setengah. Tapi dia langsung natap keluar tenda. Dia bilang, kok ada yang jalan di luar. Dari dalam tenda, sebenarnya si Angga juga dengar. Itu suara langkah. Tak. Pelan tapi jelas. Dan itu teratur banget bro ritmenya. Tak. Kayak ada yang ngelilingin tenda mereka. Bukan suara binatang. Dan suara itu nggak lompat-lompat. Ini kayak langkah manusia. Angga nahan nafas itu. Dia coba fokusin lagi ke arah sumber suara itu. Sampai langkah itu warga malam berhenti, tepat di depan tenda. Ratih, yang tidur di samping Agnes, otomatis melek tuh. Dan dia langsung ngeliat ke arah Angga. Dan di sini si Ratih ini juga kelihatan tegang. Sampai tiba-tiba lagi-lagi suara bisikan si Angga denger di kupingnya bilang kayak begini. Jangan di sini. Agnes langsung duduk tegak, Ratih langsung ikutan bangun. Angga juga udah duduk tegak sambil matanya celingak-celinguk. Si Agnes nanya, kalian juga dengar? Di tenda sebelah, si Jaya langsung keluar. Nggak pakai nanya-nanya, si Daria nyusul. Nggak tahu apa yang dia cari, tapi Jaya di sini langsung ngeliat ke arah hutan, kayak lagi mandangin sesuatu. Ardan juga keluar nih. Tapi dia ekspresi masih sama, masih datar gitu ya. Tapi matanya beda bro.
nggak kosong. Kayak ada sesuatu yang bangun di situ. Si Bagus ikut bangun lagi tuh. Dia nanya, ada dengar suara? Reza sama Rifki bangun, tapi mereka ini malah ngetawain. Alah, udahlah. Palingan suara angin doang, jangan pada parno deh. Tapi Daria nanggepinnya cuma serah. Dan Angga tahu kalau itu bukan suara angin. Dia yakin banget dan yang lain dia tahu pasti juga ngerasain. Singkat cerita, pagi harinya bro, suasana beda. Berat, nggak ada yang ngomong soal kejadian semalam. Tapi bisa kelihatan dari muka-muka mereka itu, yap, mereka ngerasain sesuatu. Pas sarapan, si Reza sama Rifki masih aja nyinyir nih dua orang. Dia bilang, alah kalau setan, gue aja kenalan, siapa tahu cakep. Daria cuma ngelirik aja tuh, ngeliatin gini. Sementara si Jaya cuma kayak, nih bocah-bocah dari mana sih ini gitu loh. Ibaratnya gitu lah. Tapi si Adit mungkin karena dia udah gerah ya, dia nyeletuk. Lu kalau ngomong yang sopan dikit apa? Kita ini tamu di sini. Tapi Reza malah makin menjadi-jadi. Dia bilang, tamu siapa? Tamu setan. Nggak, di sini Angga cuma merhatiin aja tuh kan. Sampai dia ngelihat ke arah Ardan. Nah si Ardan ini lagi-lagi posisi duduknya agak ngejauh. Kayak menyendiri gitu lah. Dan dia lagi kayak, nggak tahu lagi ngeremes-ngeremes jari gitu. Nah nggak lama setelah itu, itu angin kencang datang. Dan berasanya dingin banget. Nusuk sampai ke tulang. Disusul nggak lama kemudian kabut turun. Bus, tebel. Dalam hitungan detik bro, itu tenda udah diselimutin sama kabut putih. Jarak pandang, udah pendek banget. Saking tebelnya nih kabut. Bahkan muka temen di sebelah nih, itu kabur bro. Samar gara-gara itu kabut. Di sini Daria sama Bagus udah mulai ngerasa aneh banget bro. Secara ini kabutnya cepet banget. Ini nggak normal. Harusnya nggak secepat itu turunnya. Angga terus perhatiin si Jaya nih. Nah si Jaya di situ duduk di tanah. Dia cuma diem aja, nggak tahu dia mau ngapain sebenarnya. Tapi Angga ngelihat mukanya tuh kayak lagi mencoba ngerasain sesuatu. Mungkin ya sesuatu yang semua orang nggak bisa rasain. Tapi lagi-lagi si Rifki sama Reza bilang, alah, paling juga cuaca buruk. Iya cuaca buruk kok ini. Pada parno aja. Udahlah, ini kabut doang. Tapi yang nggak tahu karena Jaya sama Ardan di sini saling lihat dan seakan-akan mereka ini ngerti. Kemudian suara itu datang lagi. Pergi. Jelas itu bukan desahan angin, bukan bisikan bayangan, ini suara lebih dekat daripada sebelumnya. Angga coba ngebisik ke Adit nih. Lu denger nggak? Adit pertama diam sebentar bro. Cuma diam terus dia, iya. Bukan cuma mereka berdua yang ngerasa ternyata. Si Ardan yang dari tadi cuma di pojokan, lagi nunduk begini, tiba-tiba dia langsung angkat kepala. Sampai tiba-tiba, krek. Itu jelas banget suara ranting patah. Kenceng banget kayak diinjek sama orang. Tapi Reza si sombral itu, dia coba buat tepis itu. Dia bilang angin. Tapi dari mukanya sekarang beda. Dia ketakutan bro. Jaya berdiri. Terus dia nyari ke arah hutan. Dan dia bilang, bukan angin. Habis ngomong kayak gitu, wah itu udara tiba-tiba berasa berat banget. Kayak ada tekanan bro, dari balik kabut. Terus si Agnes nyamperin si Rifki sama Reza nih bro. Walaupun si Agnes ini kelihatannya tenang gitu ya, nggak takut atau apa, tapi Angga ngelihat kalau Agnes ini sebenarnya nahan. Dia pun juga mulai nggak nyaman sebenarnya. Dia bilang nih ke Rifki sama Reza, kalian tuh terlalu tegang. Kalau emang ada apa-apa di sini, kenapa nggak kita panggil aja sekalian? Nes, jangan macem-macem deh. Kalau beneran ada, tunjukin dong. Berani nggak? Baru abis ngomong kayak gitu si Ardan bro. Si Ardan tiba-tiba berdiri, dia bilang, stop! Otomatis yang lain langsung pada diem semua tuh. Karena mereka baru pertama kali denger si Ardan tahu-tahu teriak kayak begitu. Diem semuanya tuh, cek. Datang lagi anginnya. Tapi sekarang bukan cuma angin warga malam. Ada sesuatu di angin itu. Ada suara ketawa. Ketawanya ini aneh tapi. Bukan kayak ketawa ada yang lucu atau apa. Tapi
kayak ada yang coba niruin ketawa. Jadinya ketawanya tuh nggak bener, bro. Ngerti kan lo kalau misalnya orang ketawa, hahaha. Nah, ada yang niruin hahaha. Angga langsung ngelihat ke sekeliling, coba nyari di mana sumbernya, tapi dia malah ngelihat sesuatu yang hampir bikin jantung dia copot, bro. Di tengah-tengah kabut, dia ngelihat kayak ada bayangan gitu, hitam, tinggi, gede. Cuma berdiri aja ngeliatin. Nggak gerak sama sekali, tapi Angga yang ngeliat itu kayak terpaku dan sekujur badan tuh langsung merinding. Si Angga coba ngedip kayak tapi pas dia ngedip terus melek lagi, masih ada. Ternyata si Jaya juga lihat. Pelan-pelan dia maju, terus dia ngebisikin ke yang lainnya, jangan dilihat matanya. Reza sama Rifki masih belum ngeh, dia malah ketawa-ketawa. Si Rifki bilang, alah, itu mah bayangan kabut. Wah, abis ngomong kayak gitu. Bayangan hitam itu yang tadinya cuma diem aja, mulai gerak dia. Sret, sret. Si Angga langsung panik tuh, bro. Dada udah berasa kayak ditindin karung beras nih. Berat banget, sesek. Sampai bayangan itu sekarang udah ada di belakang Reza sama Rifki. Tapi anehnya, dua orang itu masih ketawa-ketawa aja kayak nggak ngelihat apa-apa. Di sini si Ardan maju dan dia bilang, pergi. Wah, seketika, push, angin berembus ngebawa bayangan itu pergi, bro. Hilang. Itu kabut kayak ditarik sesuatu, kayak disedot lah bareng sama bayangan itu. Nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di situ, tapi Angga yakin banget kalau di gunung itu nggak cuma ada manusia aja, bro. Mereka nggak sendirian di situ. Nah, singkat cerita, abis kejadian tadi, mereka semua mulai jalan lagi. Tapi, kelihatan banget nih sekarang mereka lebih hati-hati. Nggak ada lagi yang bercanda, nggak ada lagi yang sok-sokan. Mereka jalannya juga lebih pelan daripada sebelumnya. Secara sekarang jalur makin ekstrim. Jalan makin nanjak, makin licin, becek, akar-akar makin gila. Kabut masih ada walaupun udah nggak stebel sebelumnya. Tapi angin masih berhembus, ngebawa kayak suara-suara aneh dari dalam hutan. Entahlah ya, positifnya mungkin itu cuma suara hewan aja. Pada fokus ngelangkah tuh, nggak ada yang berani buka suara duluan, mereka cuma jalan. Terutama Reza sama Rifki nih, yang dari tadi mereka sompral aja kerjaannya, sekarang lebih banyak diem. Mukanya sih masih kayak sok cool gitu ya, tapi sekali-sekali mereka tuh suka ngeliat belakang kayak takut ada yang ngikutin gitu lah. Agnes juga udah gak ngeluarin komentar yang aneh-aneh lagi. Dia jalan di tengah-tengah rombongan nih. Kadang ngeliat ke Jaya, kadang ke Daria, kadang ke Ardan. Kayak lagi nyari apa ya istilahnya tuh, jaring pengaman gitu, bro. Nyari, oh ada Jaya nih di situ deket. Si Adit jalan di sampingnya si Angga nih. Nah, si Adit sambil ngatur nafas gitu, dia bisik-bisik ke si Angga. Dia bilang kayak gini. Enggak. Lu ngerasa aneh gak sih? Suasananya tuh beda banget dari tadi. Iya, kayak ada yang mantau kita dari jauh. Belum sempet mikir lebih jauh, Daria yang ada di depan tiba-tiba berhenti. Dia bilang, kita break sebentar. Ya udah, pada berhenti tuh dan mereka langsung istirahat tuh, nyari posisi masing-masing. Ada yang ngeluarin botol minum, ada yang cuma duduk aja tuh sambil merem melek, mungkin kecapean. Angga ngelihat ke arah Jaya. Di situ si Jaya cuma duduk diem sambil meremin mata. Tapi bukan tidur ya. Lebih kayak coba ngerasain sesuatu karena nggak lama kemudian dia melek terus dia ngeliat ke Ardan. Dia nanya, kamu ngerasain juga kan? Ardan cuma ngangguk. Ya, Angga nggak paham apa maksud mereka itu. Tapi kelihatan dari tatapan mereka kalau mereka ini tahu sesuatu. Habis itu si Daria sama Jaya ngasih kode buat ngelanjutin perjalanan. Mereka berdiri, ngerapin barang-barang logistik gitu ya, lanjut jalan lagi. Dan semakin ke atas, semakin berasa aneh. Singkat cerita, setelah jalan lumayan nanjak dan ngos-ngosan ya lewat akar pohon, akhirnya mereka sampai juga di pos 4. Langit udah mulai gelap tuh, bro. Ditambah kabut turun lagi. Kali ini suasana lebih lembab dan dinginnya lebih-lebih nusuk ke tulang. Gak lama kemudian, si Jaya bilang ke semuanya tuh, Kita nge-camp di sini. Karena udara bakal makin dingin, pastiin tenda lu semua didiriin dengan benar. Langsung pada sibuk tuh kan ngeluarin tenda, coba pasang. Nggak tahu kenapa Gunung Salak itu kan agak lebat ya, tapi angin itu sampai berasa banget tuh saking kencengnya. Sampai pasang tenda aja nih
ketiup-tiup angin mulu. Sampai si Rifki Reza itu ribet banget masang tenda. Ardan ngeliatin aja tuh dari jauh. Cuma diam aja, tapi dari tatapan matanya kayaknya dia lagi mikirin hal lain nih. Begitu tenda udah berdiri semua, mereka kumpul lagi tuh di tengah-tengah. Mereka terus bikin makanan, mereka makan bareng. Nah, pas lagi makan kayak gitu, tiba-tiba si Agnes bilang gini ke Ratih. Lu ngerasain gak sih tempat ini auranya beda? Apa yang beda? Sunyi banget. Biasanya kalau di hutan, itu ada suara jangkrik kek, burung malam kek. Ini tuh sepi banget. Langsung tuh semuanya pada diem dan bener, di situ nggak ada suara hewan sama sekali, cuma ada angin. Daria coba buat nenangin gitu ya, dibilang, itu cuma perasaan aja, udah nggak usah dipikirin. Bilang nggak usah dipikirin, tapi yang selanjutnya ini malah bikin mereka tambah parno bro. Karena nggak lama kemudian, tiba-tiba ada suara kayak ranting pohon yang gede itu diinjek sampai patah. Kencang banget suaranya. Semuanya langsung pada nengok tuh. Gak lama kemudian si Rifki nyaut sambil kayak ngeremehin gitu. Cuma ranting jatuh. Si Ardan ngejawab bro. Ya, mungkin. Tapi dari nada suara dia, si Ardan tahu kalau itu bukan sekedar ranting. Mereka lanjut makan lagi. Tapi sekarang diem-dieman tuh. Di sini Ratih kelihatan mulai gelisah. Dia bilang, guys, kayaknya kita mending tidur cepet deh malam ini. Yang lainnya setuju. Nah, habis mereka makan, mereka bersihin peralatan. Mereka satu persatu masuk nih ke dalam tenda buat istirahat. Yang masih di luar itu cuma Reza, Rifki, Bagus, Abdul, sama Angga. Terakhir, ada si Ardan juga. Mereka duduk tuh ngelingkerin api unggun yang mereka bikin. Yang sekarang itu api udah mengecil. Awalnya mereka cuma duduk melingkar sambil diem-dieman gitu kan, sambil kayak kedinginan sampai akhirnya Reza tiba-tiba cerita nih anak bro. Gue jadi inget cerita lama tentang Gunung Salak. Cerita apaan? Jadi dulu ada rombongan pendaki yang muncak lewat jalur ini. Tapi nggak semuanya pulang. Serius cuy? Satu orang selamat. Dia cerita, malam kedua, kayak sekarang, mereka dengar suara langkah di luar tenda. Awalnya dikira temen yang kebelet kencing, tapi lama-lama langkahnya makin banyak. Kayak rombongan orang yang muterin camp. Terus, pas dicek pagi-pagi, ada jejak kaki di tanah. Tapi itu bukan jejak manusia. Pada diem semua tuh. Di sisi lain, si Daria yang dari tadi udah di dalam tenda tuh udah miring sana, miring sini, ganti posisi sana-sana, tetap susah banget buat tidur. Bukan cuma karena hawa dingin yang nusuk banget ya, tapi ada sesuatu yang beda yang bikin dia nggak bisa tidur. Dia coba ngatur nafas, dia coba nenangin diri, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Tiap hampir mau tidur, selalu aja tuh kayak tiba-tiba kebangun, itu kayak gelisah bawaannya. Nah si Daria, dari dalam tenda itu, dia ngedenger nih anak-anak lagi pada cerita. Si Reza, si Rifki lagi pada cerita tuh. Dia dengerin nih. Lu pernah denger gak cerita pendaki yang dipanggil namanya? Dipanggil? Maksudnya gimana? Ya, katanya sih, kalau lagi di gunung, terus ada yang manggil nama lu, jangan pernah jawab. Kecuali lu yakin banget siapa yang manggil. Kenapa emang? Karena bisa jadi yang manggil bukan manusia. Udah banyak banget kasus pendaki yang hilang gara-gara mereka nyaut nama yang ternyata bukan dari temennya. Daria dari dalam tenda ngedenger itu semua. Dia akhirnya bangun, terus dia buka sedikit tuh resleting tenda. Dari celah kecil pintu tenda itu dia ngelihat yang lain tuh masih duduk melingkar. Reza sama Rifki masih asik cerita, tapi karena ceritanya serem-serem gitu ya, muka udah bertegang semua tuh. Akhirnya Daria keluar tenda nih, dan pas dia nginjekin kaki keluar tenda, dia heran bro, ini anak-anak betah banget di luar dingin banget. Si Angga notice, dia nanya, Dar, nggak bisa tidur ya? Daria cuma, nggak nyaman gue. Udah tuh, langsung duduk dia di sebelahnya Angga. Terus dia bikin kopi tuh kan.
Set, bikin kopi, ikut nongkrong nih jadinya. Hei, pas banget Dar. Gue lagi cerita soal pendaki yang dipanggil namanya. Jangan salah ngomong. Tenang, ini cerita doang kok. Biar nggak boring aja. Walaupun si Rifki ngomong kayak gitu, tetap aja si Daria ini sebenarnya parno. Dia langsung ngeliat ke arah hutan tuh bro. Dan itu kan udah gelap ya. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh ngerasa kayak dia merhatiin dari sana. Ardan pun sama. Si Angga ngelirik ke Ardan. Cowok itu lagi cuma duduk aja, tapi mukanya tegang bro. Kayak, aduh susah dijelasin lah. Pokoknya tegang aja. Dan pas semuanya lagi nungguin si Rifki ngelanjutin cerita nih. Tiba-tiba, krak! Lagi-lagi dari dalam hutan warga malam. Suara kayak ranting. Nggak tahu ya entah ranting atau apa yang jelas suara itu kencang banget. Dan semuanya kompak tuh. Langsung nengok ke arah sumber suara. Langsung zet. Di sini Ardan langsung berdiri. Terus Angga coba buat fokusin pendengaran dia ke dalam hutan itu. Dan di situ dia ngedenger. Itu kayak ada langkah kaki. Nggak cuma satu orang. Tapi itu banyak bro. Kayak rombongan yang jalan di antara pohon-pohon itu. Dan itu suara makin ngedeket makin jelas. Gak lama. Tiba-tiba si Jaya keluar tenda dan dia langsung ngeliat ke arah hutan juga. Lalu ini ada bisikan pelan, samar, tapi kedengeran. Ada yang manggil Daria. Kayak Daria. Daria langsung ngerasa dingin banget badannya, merinding sebadan badan. Dia nengok ke kanan ke kiri. Dia tanya ke yang lainnya, lu pada denger juga nggak? Tapi yang lain cuma balik ngeliatin dia. Kayak bingung. Nggak ada yang ngasih jawaban. Kecuali Ardan. Ardan di situ langsung bereaksi. Dia ngeliatin si Daria. Tajem banget. Dia tahu, dia denger, dia sadar. Dan Daria juga tahu kalau yang barusan manggil dia itu bukan manusia. Angga cuma ngeliat ke sekitaran aja tuh. Dan di situ Angga ngedenger jelas. Suara turun. Suara itu muncul lagi. Tapi sekarang lebih deket. Dan lebih, nyuruhnya itu lebih turun. Gitu loh. Wah, muka temen-temen yang lain tuh kelihatan luar biasa tegang. Reza sama Rifki yang tadinya masih bercanda-bercanda, masih nyengir-nyengir, sekarang cuma nunduk aja tuh. Tapi Jaya nggak tahu kenapa. Dia ekspresinya justru malah tenang sambil masih ngeliat ke arah hutan. Kayak dia udah tahu bakal kejadian apa, tapi dia nggak ngomong. Sampai akhirnya Daria yang duduk di sebelahnya Angga akhirnya buka suara. Dia nanya, kalian denger nggak? Angga ngeliat ke sekeliling, gak ada yang jawab. Reza akhirnya nyeletuk juga nih ngejawab. Tapi lagi-lagi dengan karakter dia yang sompral gitu ya. Dia bilang, cuma angin doang. Bagus di sini. Jawab bro. Sejak kapan angin bisa ngomong? Pas abis Bagus ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada suara kenceng banget kayak dahan pohon gede bro. Patah krak gitu. Dan kedengerannya deket banget. Angga langsung refleks tajemin pendengaran. Lagi-lagi suara langkah yang banyak itu masih kedengeran. Tapi yang bikin lebih merinding sekarang adalah suaranya nggak cuma dari satu arah doang sekarang. Tapi dari semua arah. Kanan, kiri, belakang, depan. Kayak ngurung mereka. Daria berdiri di situ. Dia bilang, lampu. Tolong lampu. Abdul buru-buru nyalain headlamp dia. Disusul sama yang lain nyalain headlamp juga. Tapi karena kabut itu tebel, headlampnya nggak bisa nembus kabut. Jadinya ketahan. Bener-bener mereka ini kayak lagi dikurung sama kabut tebel, nggak bisa lihat apa-apa bro. Tiba-tiba si Ratih keluar dari tenda. Udah kayak mau nangis mukanya. Dia bilang, Gue tadi kayak dengar suara dari belakang tenda. Angga langsung ngeliat ke arah yang dia maksud dan bener aja bro. Itu tenda ketiup angin. Dan di belakangnya itu bayangan hitam gede. Sosok ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Tapi auranya berat banget. Terus juga Angga nyium bau nggak enak dari situ. Bau busuk bercampur tanah becek gimana dah tuh. Angga langsung nutup hidung. Yang lain juga ikut nutup hidung bro. Ratih langsung nyamperin si Angga. Dia pegangin tuh tangannya Angga. Ini kita harus ngapain? Sementara langkah-langkah tadi tuh masih kedengeran, makin ngedeket, mau nyamperin mereka. Terus angin berembus lagi, suara itu kedengeran lagi, turun. Wah semuanya pada gelisah, tapi cuma 2 orang nih yang beda.
si Jaya sama Ardan. Jaya akhirnya mulai gerak. Dia masukin tangannya ke kantong jaket, ngambil sesuatu. Cet, dikeluarin lah. Kain kecil warna kuning kecoklatan, udah tua, tapi dilipat rapi. Dia buka tuh pelan-pelan, hati-hati banget. Dan pas kain itu kebuka, nggak tahu gimana ceritanya, langsung berasa hawa di sekitaran tuh berubah. Angin berhenti dan suasana tuh kayak nahan napas, bro. Berat banget. Dada tuh kayak ditekan. Ini bukan dingin gunung. Ini dingin yang nggak wajar. Di sini Jaya mulai buka mulutnya dia. Mulai ngomong, bukan ngomong sih, lebih kayak baca-baca mantra. Nggak jelas dia ngomong apa, tapi nadanya itu kayak doa. Tapi bukan doa yang biasa kalian dengar. Nah, Daria yang biasanya dia adem ayem, sekarang malah serius tuh merhatiin Jaya. Dan tiba-tiba si Ardan berdiri, dia nengok lagi ke arah hutan. Dia bilang dengan suara rendah banget. Dia bilang, ada yang ngeliatin kita dari situ. Si Ardan ngomong gitu sambil nunjuk ke satu titik di hutan. Ya karena waktu itu kabut tebel, ya nggak kelihatan apa-apa. Tapi yang aneh, si Angga ngerasain hal yang sama. Dia ngerasa kalau arah yang ditunjuk sama si Ardan bener, ada sesuatu di situ. Nggak lama, si Jaya cuma narik nafas, terus dia lipat lagi tuh kain kuning yang tadi dia buka, dia masukin lagi ke kantong jaket. Habis itu si Jaya bilang dengan nada ngomong dia yang datar. Kayak begini, bro. Gue juga tahu. Tapi selama kita tetap di sini, mereka nggak bisa nyentuh kita langsung. Alah, anjir lah lu semua. Ngomong apa sih sebenarnya? Gue udah pusing. Gue nggak ngerti apaan ini. Pokoknya dengar. Kalau ada suara manggil nama kalian lagi, jangan jawab. Nggak peduli siapapun itu, jangan teriak. Jangan panik. Mereka lagi ngetes. Kalau kita panik, mereka bisa nyusup. Angga cuma diem dan oke. Ini dia sadar nih kalau ini udah serius banget. Ardan masih berdiri tuh. Masih ngadep ke arah hutan, tapi sekarang mukanya tegang. Dan bener aja, gak lama, angin berembus lagi. Dan kali ini dia ngebawa suara ketawa. Tapi ini bukan ketawa yang lucu atau apa. Ini ketawa yang seakan-akan ngejek mereka. Pelan dan ngelilingin, bro. Kayak yang bilang gini, bro. Kalian semua tuh udah main tempat yang salah. Hahaha. Dimana sih kayak lu ngetawain mangsa lu yang udah ke pojok nih. Angga di sini geser dikit ke arah Daria. Sambil bisik-bisik gemeteran. Si Angga bilang. Mereka cuma main-main doang kan? Mereka lagi lihat siapa yang paling gampang takut. Abis ngomong kayak gitu, buk itu tenda ada yang gebuk-gebuk. Ratih tadinya mau teriak tapi langsung dia tutup mulutnya langsung. Si Abdul yang tadinya masih kelihatan coba buat tenang gitu ya, sekarang udah megangin tas carrier-nya tuh. Nggak tahu nih orang mau kabur apa gimana, dia pegangin aja tuh. Si Jaya langsung bilang ke yang lain, jangan takut, mereka cuma cari celah. Ardan masih berdiri tuh, masih fokus banget ngeliat ke arah hutan. Sampai suara langkah yang tadi Angga denger tuh, bro, yang rame banget kayak mau nyamperin mereka itu, tiba-tiba hilang. Mendadak sunyi, gak ada lagi suara ketawa, gak ada lagi suara bisikan. Bagus terus nanya nih ke yang lain, udah hilang belum? Belum ada yang jawab. Tiba-tiba dari dalam hutan, bro, suara nggak tahu itu suara apa. Kenceng banget. Yang pasti itu bukan suara orang. Dan kabut yang tadi cuma still gitu ya, tiba-tiba muter ngelilingin. Terus kabutnya itu pecah dan keluarlah sosok, bro. Sosok tinggi, kurus, kulitnya hitam, matanya merah menyala, mulutnya lebar banget. Nggak tahu ini sosok apa, tapi dia ketawa sambil ngeliatin mereka semua. Ardan langsung ngepalin tangan nih. Nggak tahu nih orang mau ngajak berantem apa gimana. Si Jaya langsung ngeluarin sesuatu lagi tuh dari kantongnya. Entah itu tasbih atau apalah. Nggak lama kemudian, ini makhluk jalan, bro. Langkah pertama, itu getar. Langkah kedua, makin lama makin deket. Angga langsung sadar kalau ini bukan hanya sekedar ganggu. Tapi mereka ini datang mau ngambil. Sampai akhirnya makhluk itu berhenti pas di depan mereka. Hening tuh. Ardan masih berdiri tuh, masih dalam posisi mau fighting. Daria cuma duduk, tapi fokus ngeliatin makhluk itu juga. Sedangkan Jaya masih dia muter-muterin tasbihnya tuh, sambil baca-baca doa atau apalah.
Nggak tahu kenapa ya, waktu berasa lama banget di situ. Dan entah apa yang terjadi, makhluk ini pelan-pelan mundur, balik masuk dalam kabut. Tanah yang tadi bergetar, sekarang udah biasa aja dan angin juga udah nggak sekencang tadi. Habis makhluk itu hilang ditelan kabut dan suasana udah mulai kondusif lagi, Ardan bilang ke teman-teman yang lain. Udah pergi, buat sementara. Anjir, nggak lucu, oi. Akhirnya kelar juga. Mereka bakal balik lagi, Dan. Nggak sekarang. Tapi kita tetap harus siap. Habis kejadian yang luar biasa aneh itu, mereka semua masuk ke dalam tenda. Nggak ada lagi yang ngobrol, nggak ada lagi yang main HP, nggak ada lagi yang setel musik. Mereka masuk tenda, nyoba buat tidur. Pagi harinya, mereka ngelanjutin pendakian. Gue heran. Nih ya bro, pendaki udah dikasih pengalaman kayak begitu kok masih bisa-bisanya ngelanjutin pendakian bro. Gue udah ngabrit turun ke bawah. Anyway, paginya mereka ngelanjutin pendakian. Sementara udara makin dingin, tapi untungnya langit cerah. Dan alhamdulillahnya mereka juga masih semangat buat sampai puncak. Dan singkat cerita, sampailah mereka semua di puncak tuh bro. Dan sesuai ekspektasi mereka suka di puncak itu. Dan karena cuaca cerah, mereka bisa ngelihat ke sekitaran. Si Angga ambil kamera tuh, dia foto-foto, yang lain cuma duduk-duduk aja tuh, nikmatin momen. Tapi di sini si Jaya tiba-tiba gelisah. Dia ngelihat ke arah Ardan. Dan Ardan juga kelihatan kayak ngerasain sesuatu. Si Angga tanya lah nih ke si Ardan. Dan, lu ngerasain juga ya? Si Ardan jawab, iya. Kayaknya ada yang nungguin kita pas turun nanti. Mereka pikir semuanya udah kelar ketika mereka sampai puncak. Tapi masih ada perjalanan turun. Di sisi lain, walaupun Daria itu nggak punya kepekaan kayak Jaya atau Ardan, ternyata tetap aja dia bisa ngerasain kalau suasana tiba-tiba berubah gitu. Dia emang nggak bisa ngelihat atau denger yang aneh-aneh. Tapi sebagai pendaki yang udah pengalaman gitu ya, udah sering naik turun gunung, dia tahu kalau ini bukan pertanda bagus. Jadi sebelum suasana makin tegang dan orang-orang mulai nggak fokus, Daria inisiatif bilang ke teman-teman yang lain, "Wih, udah pada puas kan? Ayo kita turun sebelum gelap." Mulailah perjalanan turun nih. Di perjalanan turun ini, kabut tebel. Agnes mulai nyenggol temennya nih. Kok kabutnya gini amat ya? Rifki sama Reza juga kelihatan gelisah tuh, padahal mereka paling sompral. Tapi Daria masih tetap kalem. Dia coba buat mengendalikan diri gitu ya. Karena dia tahu kalau panik, situasi justru malah makin kacau. Mereka turun pelan-pelan tuh, hati-hati banget. Karena jalur licin banget. Terjal, banyak akar. Kalau buru-buru atau sembrono, pleset mereka. Daria di paling depan nih. Sambil sesekali ngeliat ke belakang, meyakinkan kalau nggak ada yang ketinggalan. Tapi lagi-lagi, keanehan itu datang warga malam. Sunyi yang gak normal. Gak ada hembusan angin, gak ada suara binatang. Hening. Terus turun sampai tiba-tiba si Kusuma nyenter ke kanan ke kiri. Dia bilang, Tunggu. Kok jalannya beda ya? Baru pada sadar tuh. Iya kok jalur yang kita lewatin beda. Padahal mereka jalan naik itu cuma lurus saja tuh, harusnya turun kan sama. Tapi ini kok berubah. Bagus nanya, lu yakin gak? Belum sempet dijawab dari belakang. Tak. Itu ada yang turun. Tapi pas semuanya nengok, gak ada siapa-siapa. Muka mulai pada pucet nih, pada tengok kanan kiri. Sedangkan Jaya sama Ardan udah mulai waspada tuh. Mereka turun terus. Wah, kabut makin tebel. Saking tebelnya, yang tadi di belakang udah gak kelihatan. Yang tadi di depan nggak kelihatan. Nah akhirnya di sini dengan kabut setebel itu ada suara langkah kaki yang ngecoh mereka bro. Jadi suara langkah kaki yang tadi di depan pindah ke samping. Tadi samping kanan pindah ke samping kiri. Si Reza mulai panik bro karena dia nggak ngelihat temen-temennya. Dia teriak, Angga, Rifki, Agnes. Sayangnya nggak ada jawaban. Nggak lama dari jarak rada jauh kedengeran suaranya Ardan nih teriak, jangan banyak gerak.
kumpul di satu titik, jangan nyebar. Tapi suara-suara mulai kacau di situ. Ada yang kedengaran deket, tapi ternyata jauh. Ada yang kayak kedengaran dari balik bukit. Di sini si Ardan sadar kalau sekarang dia itu cuma bareng Agnes sama Abdul. Daria udah gak kelihatan. Sama halnya kayak yang lain. Dia nengok ke belakang, jalurnya udah kabut semua, nggak bisa lihat apa-apa. Ardan bilang di situ, "Cir, ini jebakan." Di sisi lain, Daria ternyata cuma bareng Fajar, Kusuma, sama Bagus. Yang lainnya nggak tahu kemana. Jaya pun juga gitu, kepisah dan cuma sama segelintir teman-teman yang lain. Singkat cerita, kabut makin tebel nggak normal, terus suara juga makin kacau, suara-suara yang mengecoh gitu ya. Ardan lihat ke kiri kanan, dia nanya ke temen-temennya, "Kalian dengar suara yang lain nggak?" Agnes bilang kalau dia ngedengar suaranya Kusuma di belakang. Abdul di sini mukanya udah pucet, dia bilang, "Tapi kita kan nggak boleh sembarangan nyaut. Gimana kalau itu bukan Kusuma?" Akhirnya mereka mulai lanjut jalan lagi dengan langkah yang makin pelan dan jarak satu orang dengan orang lainnya rapet. Sampai tiba-tiba dak 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 dari belakang kedengaran lagi suara langkah kaki itu. Pas nengok nggak ada siapa-siapa lagi. Agnes di situ ngerasa kalau mereka ini udah dikerjain, bro. Sedangkan di sisi lain si Daria coba buat nenangin temen-temennya. Dan mereka pun ngerasain hal yang sama kayak yang rombongannya si Ardan rasain, bro. Mereka ngerasa diikutin, ada yang manggil-manggilin dan merasa dipermainkan di situ. Di sisi lain di timnya Jaya, si Jaya cuma diem aja nih, berdiri tegak coba memantau situasi. Sedangkan Rifki sama Reza udah mulai gelisah. Reza mondar-mandir aja tuh, Rifki cuma mainin center aja tuh. Udah harap-harap cemas lah dia. Angga masih berusaha buat tenang. Walaupun dia sendiri pun udah ketakutan. Nah, nggak lama kemudian Jaya ngasih instruksi nih. Kita coba diem dulu di sini, kita tunggu kabutnya clear. Karena kalau kita asal jalan yang ada kita makin tambah nyasar. Oke lah kan? Diam nih semua. Pada duduk di tempat tuh. Nah pas lagi duduk kayak gitu, tiba-tiba dari balik kabut, puk, puk, puk. Suara langkah kaki gede banget. Mungkin kayak ada raksasa kali bro jalan ke mereka. Jaya langsung ngepalin tangannya nih. Dia waspada, dia pokoknya siap-siap dah. Ngelawan apapun yang keluar dari kabut itu. Dia bilang ke yang lainnya, "Ini bukan gangguan biasa. Siap-siap." Dan bener aja bro, yang mereka hadapin malam itu baru pemanasan doang. Sementara itu di timnya Ardan, di situ ada Ardan, Abdul, sama Agnes. Mereka jalan makin pelan nih. Langkah mereka tuh udah berat bro, kabut udah mulai nutup. Gak bisa lihat apa-apa ke depan. Jarak pandang tuh pendek banget. Suasana makin gak enak ketika si Agnes ngedenger suara yang manggil-manggilin namanya dia. "Agnes, Agnes, sini." Itu suara sebenarnya lembut, halus gitu ya. Tapi ini tuh datangnya dari segala arah bro. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Agnes mukanya udah pucat tuh. Refleks dia celingak-celinguk kan sana kemari. Dia tanya ke si Ardan, "Lu denger juga gak sih Dan? Anjir, suaranya kok mirip banget nyokap gue ya?" "Iya, denger." "Nes, lu dengerin gua. Itu bukan nyokap lu. Lu jangan ngelirik kemana-mana. Fokus jalan." Baru aja ngomong kayak gitu bro. Bets! Itu ada sesuatu gerak cepet banget di depan mereka. Bayangan hitam, tinggi, matanya merah, badannya itu samar ketutup kabut gelap yang dari tadi muter-muter terus. Ardan langsung berhenti bro. Dia bisa ngerasain betul kalau itu bukan makhluk biasa. Tapi makhluk itu langsung hilang. Cepet banget kayak cuma lewat gitu aja. Di situ Agnes makin panik. "Gua gak suka ini Dan." "Tenang. Selama kita nggak panik, kita aman." Agnes teriak. Di situ semuanya langsung nengok bro. Ternyata dari kabut itu muncul tangan-tangan warna hitam. Keluar megang dan nyeret kakinya Agnes. Di situ Abdul buru-buru megangin tangannya Agnes supaya dia nih nggak kebawa. Di saat itu Ardan nggak mikir panjang lagi. Dia langsung ngeluarin sesuatu dari kantong. Batu kecil gitu digenggam, terus dia injek tanah. Boom! Nggak tahu gimana ceritanya, itu kilat cahaya merah kemasan, buan nyamber. Sampai-sampai ngebuat kabut yang tadinya tebel itu kepecah. Dan tangan-tangan itu langsung hilang. Lepas dari tangan itu si Agnes udah kayak,
Anjir, itu apaan? Itu apaan? Ardan nggak jawab, bro. Tapi kayaknya dia tahu sesuatu. Di situ dia cuma ngeliat tangannya masih megang batu tadi itu. Dia liatin aja sambil... Kita balik ke tim Daria sama yang lainnya gitu ya. Nah, Daria dari tadi udah ngerasa kalau tekanan di sekitar itu semakin berat. Setiap langkah itu kayak narik sesuatu. Badan berasa kayak ngangkat galon 2, bro. Padahal tas carrier isinya cuma gitu-gitu aja. Fajar mulai gelisah nih. Dia tanya ke si Daria. Daria, lu yakin gak ini masih di jalur yang bener? Harusnya mah iya. Tapi gue juga ngerasa ada yang aneh. Lanjut jalan lagi sampai tiba-tiba si Bagus ini nanya, bentar. Ini kenapa ya? Daria nengok nih ke belakang. Dan di situ dia kaget. Jadi jejak kaki mereka itu kayak 2 arah, bro. Kayak mereka ini bolak-balik di tempat yang sama. Dengan kata lain kayak diputer-puter gitu. Kusuma, wah udah frustasi parah tuh orang kan. Kayak, anjir. Berarti kita muter-muter dari tadi. Nah, buat ngeredain suasana, Daria langsung berusaha buat nenangin diri. Dia tarik nafas panjang, dia bilang, kita nggak boleh panik. Ikutin gua aja. Kita jalan pelan-pelan, nggak usah banyak ngomong. Tapi belum juga mulai jalan lagi, bayangan muncul di depan. Bayangan tinggi, tegap, tapi bukan manusia. Mukanya aneh, matanya hitam pekat, senyum sumringah banget. Dan dia bilang, turun. Di sini Daria langsung ngambil sesuatu dari kantongnya dia. Ternyata itu kayak semacam tali kecil gitu ya, entah mungkin udah dia doain atau apa, dipegang kenceng-kenceng tuh sama dia. Nah, kita balik ke timnya Jaya dulu. Di saat itu, Jaya yang masih diem, sambil matanya ngelihat ke sana kemari, kayak ngawasin sekitaran gitu. Dia tahu kalau ini bukan permainan biasa, ini bukan gangguan biasa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Dan Angga yang udah mulai nggak sabar, langsung aja dia tanya nih ke Jaya. Jai, kita nggak bisa diem terus gini. Kita harus berbuat sesuatu. Kita nggak diem. Kita lagi nunggu celah. Celah apa sih? Mereka lagi mainin kita. Tapi mereka punya pola. Kalau kita bisa tangkap ritmenya, kita bisa keluar. Nah, di sini tiba-tiba si Jaya ngedenger bisikan di kupingnya. Dan dia yakin itu bukan dari Angga, bukan dari Ratih, bukan dari siapapun. Karena suaranya beda. Aku sudah menunggu yang seperti kamu. Di sisi lain, situasi di timnya Ardan makin gak karuan, makin chaos, kabut makin tebel sekarang. Setelah tadi udah pecahin, balik lagi itu kabut. Ardan sama yang lainnya masih di depan tuh, mimpin perjalanan. Jalan, sampai tiba-tiba si Agnes ini ngedumel lagi. Anjir, kok kabutnya malah balik jadi gila lagi sih? Udahlah, yang penting kita tetap di jalur. Dan jangan sampai... Itu kedengeran suara ranting tiba-tiba dari belakang. Sontak mereka refleks nengok, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Apa itu barusan kan? Tapi nggak ada yang bisa jawab pertanyaan itu. Termasuk si Ardan pun nggak jawab apa-apa. Akhirnya Ardan ngajak mereka buat lanjut jalan lagi. Tapi kali ini dia nambah ritme nih, bro. Nambah kecepatan. Yang lain mau nggak mau ngikut daripada ketinggalan. Nah, beberapa menit jalan, si Agnes lagi-lagi berhenti. Abdul sontak langsung ngerem juga kan. Woi, lu kenapa? Di sini Agnes nggak jawab, tapi dia nengok kanan kiri, mukanya panik tuh. Nah, ternyata bro, di sini Ardan kan jalan cepet duluan tuh. Nah, karena kabut tebel, Ardan ini ketelan kabut di depan. Dan kenapa si Agnes berhenti? Dia panik, Ardan nggak ada. Dia coba panggil-panggil ya kan. Ardan! Harusnya kalau cuma ketutup kabut aja si Ardan jawab dong. Tapi ini nggak ada jawaban bro dari Ardan. Abdul bilang kalau dia yakin banget tadi dia masih ngeliat si Ardan jalan di depan. Tapi kok udah hilang. Sampai lagi-lagi suara-suara kayak orang nginjek ranting itu kedengeran. Nggak jauh dari mereka, kayak orang lari muter-muter gitu loh. Mereka berdua pelan-pelan mundur nih. Terus Abdul coba buat nenangin si Agnes yang panik ini. Dia bilang, Nes, jangan panik dulu Nes. Kita coba cari si Ardan sama yang lainnya. Agnes cuma ngangguk-ngangguk. Habis itu mereka lanjut jalan lagi. Tapi yang mereka nggak tahu, gangguan baru aja dimulai. Masuk lagi ke tim Daria. Singkat cerita, Daria
masih mimpin rombongannya dia tuh. Ada Bagus, Kusuma, sama Fajar. Nah, makin lama gangguan yang mereka rasain tuh makin nyata. Bayangan hitam mulai seliweran lewat tuh di depan mereka. Lama-lama mereka ini berasa kayak dikepung. Dar, gue kayak denger suara orang lari. Woi, ada orang nggak? Hah? Abdul tuh. Daria langsung nengok ke arah suara itu. Dan bener aja, nggak lama kemudian dari balik kabut muncul dua orang, bro. Bagus sama, bukan Bagus. Abdul sama Agnes. Muka mereka udah ketakutan parah, udah pucet. Daria langsung samperin mereka tuh kan, langsung tanya keadaan mereka gimana. Dan apakah mereka ketemu sama yang lainnya. Di situ Agnes masih ngap, dia masih ngos-ngosan. Akhirnya Abdul yang jawab. Dia hilang. Siapa? Ardan. Tadi masih di depan. Terus dia hilang. Itu aja. Daria sempat mikir tuh, sempat mencerna sebentar kemana sih Ardan kira-kira pergi gitu kan. Belum sempat ngejawab. Tiba-tiba suara krak kedengeran lagi. Fajar langsung ngecek ke sekeliling. Dar, kita nggak bisa diam di sini. Ada sesuatu. Banyak. Kita harus jalan. Oke, kita jalan. Jangan ada yang misah. Pokoknya rapet semua. Mereka semua ngangguk tuh. Mata mereka tetap waspada, telinga mereka tetap tajam. Mulai bergerak lagi nih. Tapi dari yang ngerasa, kayaknya mereka nggak bisa keluar dari situasi itu segampang yang mereka kira. Nah, kalian mau tahu di mana si Ardan? Kita masuk ke POV-nya Ardan. Si Ardan bangun nih, bro. Dia nggak tahu entah pingsan atau apa. Dia bangun, dia buka mata. Dan dia bukan ada di tempat awal. Yang dia lihat itu bukan kabut, bukan hutan, tapi kegelapan, bro. Gelap. Bukan gelap karena malam. Ini gelap kayak lu lagi ada di ruangan kosong, nggak ada lampunya, nggak ada celah buat cahaya masuk, gelap gitu aja. Hawa yang dia rasain itu hawa-hawa dingin. Dingin kayak di gunung, tapi nggak tahu persis di gunung sebelah mana. Udaranya terus bau kayak entah darah atau besi, bau anyir gitu ya. Nah, dia coba berdiri tuh. Nah, dia ngerasain tanah yang dia pijak itu berasa kayak pasir. Tapi kayak lembek-lembek gitu. Di situ sepi. Nggak ada suara apapun, tapi nggak tahu kenapa dia ngerasa kalau dia ini nggak sendirian. Ardan terus berdiri tuh, dia ngecek jantungnya nih kan. Jangan-jangan gue mati gitu kan. Cek. Oh, masih ada detaknya. Tapi dia akhirnya sadar kalau ini fix. Dia nggak lagi ada di alam manusia. Nggak lama kemudian, yang tadinya sunyi mulai kedengeran suara langkah kaki. Suara itu pelan, berat tapi pasti. Dan suaranya itu mantul ke sekeliling. Udah kayak orang jalan di satu ruangan persegi gitu ya, kosong. Ardan di sini langsung siaga. Dia kepelin tangannya. Udah kayak mau berantem gitu ya. Kepelin tangannya. Bener aja. Nggak lama kemudian muncullah sosok itu. Perawakannya laki-laki gitu ya, tapi tinggi banget. Badannya keker, warna kulitnya itu hitam pekat. Matanya merah kayak bara dan sekelilingnya itu kayak ada aura-aura nggak jelas. Tapi aura ini bikin badan merinding, bro. Nah, sosok ini ngenalin dirinya. Dia bilang nama dia Jagratara. Terus dia liatin si Ardan dari atas sampai bawah tuh. Akhirnya datang juga. Sudah lama aku tunggu keturunannya masuk ke tempat ini. Sekarang aku mau lihat kamu beneran pantas atau hanya numpang nama. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam keluar dari bawah tanah. Bentuknya kurus, matanya merah, tangannya panjang, kukunya itu tajam-tajam. Mereka keluar dan langsung muterin Ardan. Udah kayak serigala, muterin mangsanya. Tapi Ardan udah siap. Dia tahu kalau ujian bakal segera dimulai. Satu makhluk itu langsung nyerang. Cakar langsung ngarah ke lehernya Ardan. Tapi Ardan udah siap. Dia ngindar, bats, dia tepis itu serangan. Dia
tendang kepalanya sosok itu. Sampai sosok itu mental. Terus 3 sosok lainnya nyusul nih. Nyerang Ardan juga. Ardan di situ napak ke tanah. Pokoknya dia ngelakuin gerakan kayak silat, tangannya lentur kayak air. Dia tahan serangan, dia balas pukul. Tapi satu makhluk loncat dari belakangnya Ardan, berhasil ngebuat Ardan jatuh ke tanah. Ngangkat tangan begini, Cakra udah siap nih buat ngabisin si Ardan. Di situ Jagratara cuma berdiri aja ngeliatin sambil cuma segitu. Nah di sini nggak tahu ya, mungkin karena ngerasa diremehkan atau gimana, si Ardan tuh kayak ada yang bangkit dari dalam badannya dia. Makhluk yang tadi mau ngehantem dia mental bro. Di sini ekspresinya Jagratara yang tadi nyengir-nyengir gini tiba-tiba berubah jadi serius dan dia mulai maju lagi nih. Menarik juga. Tapi kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kita lihat saja. Takdir akan pilih siapa. Di sisi lain, tim Daria nih bro. Makin pelan tuh jalannya. Dan gangguan makin kacau. Bukan bisikan doang sekarang. Ada suara tangisan, ada suara ketawa-ketawa, ada suara kayak napas orang di belakang kuping. Agnes jalan sambil ngegigit bibir tuh. Nahan banget supaya dia ini nggak teriak. Daria masih di depan tuh. Tatapannya tajam, fokus gitu ya. Kakinya melangkah, jejak tuh. Sebagai seorang yang memimpin teman-temannya dia ini, dia berusaha buat ya menaikkan keberanian teman-temannya. Tapi si Bagus sama Kusuma itu udah parno parah bro. Mereka tuh ngerasa banget kalau ada yang ngikutin. Dan yang ngikutin itu bukan cuma satu. Nah bener aja, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan. Tapi mereka cuma diam. Cuma berdiri sambil ngeliatin dari kejauhan. Akhirnya Daria berhenti. Dia tarik nafas. Dia bilang, Oke, ini udah kelewatan. langit di atas Ardan mulai bergetar. Kayak ada sesuatu gede banget yang lagi bangun dari balik kegelapan. Jagratara, si bos iblis gila ini masih berdiri tegap. Matanya nggak berkedip, merhatiin si Ardan. Dan dia bilang lagi dengan suaranya yang berat itu. Cuma namamu yang akan keluar dari sini. Nggak lama, bayangan-bayangan hitam mulai muncul lagi dari tanah. Banyak banget itu sampai puluhan dan langsung muterin si Ardan. Ardan langsung gerak di situ. Refleksnya langsung jalan otomatis. Badannya muter tuh. Was gila dah. Tangannya naik buat nangkis, kakinya buat nendang. Bak pukul sana sini. Makhluk satu persatu mulai pada mental tuh. Terus si Ardan ngeluarin gerakan silat lagi nih. Sikut bak pukul. 2 makhluk lagi tumbang. Tapi makhluk-makhluk ini tuh kayak nggak habis-habis bro. Jumlahnya makin banyak, bikin si Ardan lama-lama kewalahan. Sampai salah satu dari mereka berhasil nyayat tangan kirinya Ardan. Di sini Jagratara ketawa. Habis ketawa kayak gitu, Jagratara ngangkat tangannya. Dan tanah di bawah kakinya Ardan itu langsung bergerak. Berubah yang tadinya itu kayak pasir, ini jadi lumpur warna hitam yang kayak mau narik si Ardan ke bawah. Sekarang, tunjukkan apa yang kamu bisa. Ardan kepelin tangannya. Dia fokusin matanya, dia atur nafasnya, berusaha buat tetap tenang. Sampai tiba-tiba di kepala dia muncul flashback ke masa dia kecil. Masa dia latihan silat, dia belajar ilmu. Habis itu dia tarik nafasnya dalam-dalam, terus dia buka mata. Mata yang sekarang beda. Bayangan-bayangan itu mulai nyerbu lagi. Tapi kali ini Ardan lebih siap, lebih cepat, lebih fokus. Dan gerakannya sekarang jauh lebih luas. Bener-bener kayak kayak Wong Fei Hung bro. Pukulan-pukulannya keras, tendangan-tendangannya semuanya connect. Gerakan tubuhnya ini bukan kayak apa ya, sengaja dia gerakin, tapi udah kayak gerak sendiri, nangkis-nangkis semua itu. Satu persatu makhluk-makhluk itu tumbang. Jagratara masih cuma ngeliatin doang. Tapi sekarang ekspresinya nggak ngeremehin kayak tadi lagi. Udah mulai nganggep kalau Ardan ini serius. Ardan masih berdiri di tengah-tengah medan perkelahian itu. Dan auranya berubah. Kayak ada sesuatu baru yang muncul. Menarik. Sekarang, aku yang akan turun tangan. Tiba-tiba, nggak tahu dari mana datangnya itu angin hitam muter di sekeliling mereka.
Kenceng banget kayak tornado. Terus tiba-tiba si Jagratara, makhluk setinggi itu hilang. Dan Ardan dipukul dari belakang. Nggak sempet ngindar dia. Balik dulu ke timnya Daria. Nah, Daria di sini udah mulai ngerapetin jari-jarinya. Sementara udara di sekitaran dia itu makin dingin nusuk ke tulang. Dan bayangan-bayangan di sekitaran tadi mulai bergerak. 1 langkah, 2 langkah, makin deket. Kusuma bisik-bisik nih. Dar, mereka udah gak diem lagi. Daria langsung siaga, matanya tajam ngeliat ke sekitaran. Terus tangannya ngerogoh sesuatu nih di kantongnya dia. Dia ternyata ngambil segenggam garam. Garam yang ternyata dikasih Jaya di hari kedua mereka naik. Dia bilang ke teman-temannya nih, tahan napas. Gak pakai pikir panjang, dia sebarin garam itu ke tanah. Set. Dan langsung bro, bayangan-bayangan itu berhenti ngedeket. Dan abis itu muncul suara kayak suara desisan kayak dan makhluk-makhluk itu mulai menggeliat-geliat kayak mereka itu kesakitan. Terus nggak tahu siapa yang ngomong, dari balik pepohonan itu kedengeran suara. Siasat kecil yang menarik. Daria refleks nengok ke situ. Di situ Daria ngelihat sosok. Makhluk tinggi kurus, kulitnya gelap, kasar, kayak kayu lapuk. Tapi mukanya jelas-jelas bukan muka manusia. Matanya 3, 2 di tempat biasa, 1 lagi di jidat. Dan yang di jidat itu bergerak sendiri kayak lagi nyari mangsa. Fajar juga ngelihat itu ternyata. Dan di situ dia, anjir apaan itu? Daria makin kenceng nih ngegenggam sisa garam. Sementara si makhluk mata 3 itu mulai nyengir. Wow, giginya tajam-tajam. Dan dia bilang, apa kalian juga ingin tetap tinggal di sini? Agnes langsung mundur selangkah. Daria tarik nafas panjang. Situasi makin parah tuh. Gangguan makin intens. Dan yang lebih bikin kacau lagi adalah Ardan belum ketemu. Tapi mereka nggak bisa berhenti. Mereka harus keluar dari tempat itu. Dan itu artinya mau nggak mau mereka harus ngadepin si makhluk mata 3 ini. Bayangan-bayangan itu yang tadinya berhenti gara-gara garam yang ditebarin sama Daria, sekarang mulai gerak lagi, mulai ngedekat. Agnes cuma bisa nutup mulutnya. Daria masih berdiri di tempat. Kepalanya muter tuh otaknya. Nyari cara gimana caranya keluar dari situasi itu. Fajar makin kenceng tuh megang tangannya Kusuma. Sementara si Bagus ngelihat kesana kemari kayak mau nyari celah buat kabur. Dan tiba-tiba ada yang berubah. Udara di sekitaran tiba-tiba kayak bikin mereka bergetar. Kayak ada sesuatu lain selain si mata 3 ini yang datang, yang ngedeket. Terus kedengeran suara kayak lantunan ayat-ayat Al-Quran bro. Awalnya pelan, terus makin lama makin jelas. Suaranya berat, dalam, tapi enak didengar. Dan ayat-ayat itu dilantunin dengan tenang, tapi berwibawa banget. Dan begitu suara lantunan ayat itu nyebar di udara, itu kabut yang tadinya tebel, kayak pecah. Dan bayangan-bayangan itu mulai goyang. Ada sebagian yang langsung lenyap. Daria sama yang lainnya langsung noleh. Dan ternyata yang datang itu bro adalah Jaya. Di belakangnya ada Rifki, Reza, Rati, sama yang lainnya. Muka yang pada tegang sekarang mulai ada harapan. Jaya jalan pelan aja tuh, santai, langkahnya tenang. Kayak orang yang udah biasa ngadepin beginian. Badannya agak sedikit membungkuk gitu ya, sambil kayak megang tasbih. Masih terus ngelantunin ayat-ayat itu. Bayangan-bayangan yang tersisa itu makin goyang, makin hilang. Sampai beberapa tuh kayak ada yang coba buat nahan, tapi jelas banget kalau mereka ini kesakitan. Sampai akhirnya Jaya tarik nafas dalam, dia berhenti baca ayat. Terus dia angkat tangan kanannya begini. Pergi. Nggak kenceng, tapi tegas. Pergi. Dan langsung tuh, boom. Itu bukan ledakan bom gitu ya, tapi kayak ada gelombang cahaya itu nyebar keluar dari badannya Jaya. Ngehantem semua yang ada di sekitaran. Sampai bayangan terakhir itu langsung hilang. Gak ada bekasnya. Kabut pun mulai menipis. Dan udara jadi lega warga malam. Wah, yang lain yang udah pada tegang ngelihat kedatangan Jaya langsung pada pada relax tuh, pada lega. Jaya pertama liatin si Daria tuh. Terus dia ngelirik ke si Abdul sama Agnes. Mana si Ardan? Gak ada yang berani jawab tuh bro. Diem semua. Sampai akhirnya si Abdul sambil kayak takut-takut gitu, nggak yakin, dia bilang,
Ardan hilang, Jai. Jai di sini awalnya cuma diem aja, dia nggak langsung jawab. Tapi dia langsung ngelihat ke arah pepohonan itu, tatapannya tajam banget, kayak fokus mau nyari sesuatu. Jadi dia sudah sampai di sana. Maksud lo apaan? Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita harus turun sekarang. Tapi Ardan, biar aku yang cari. Tugas kalian sekarang selamat. Belum sempet ada yang jawab. Itu kayak suara gemuruh. Jauh tapi jelas, bro. Bikin tanah itu geter. Jaya langsung nengok lagi. Dan dia bilang dengan ekspresi yang lebih serius. Mereka datang lagi. Ayo jalan. Nggak pakai buang waktu. Lanjut lagi perjalanan. Langkah mereka sekarang lebih cepat tapi lebih hati-hati. Dan gak ada yang ngomong sama sekali kecuali Jaya. Tuh yang masih baca doa aja tuh. Kabut yang tadi sempet hilang, balik lagi. Jauh lebih tebal. Kayak gak ngasih mereka keluar. Sampai lagi-lagi si Fajar Parno, dia nengok ke belakang. Dia bilang dia ngerasa kalau ada yang ngikutin. Kusuma langsung, udahlah bro. Udah gak usah ngomong yang aneh-aneh, udah jalan aja. Tapi si Daria tahu kalau apa yang dibilang Fajar itu bener. Ada yang lain di belakang mereka. Dia coba konsen ngedengerin siapa kan. Dan itu bukan cuma 1 atau 2 langkah. Tapi itu banyak kayak pasukan bro. Daria coba cek teman-temannya nih kan. Cek, lihat ke samping si Agnes, Abdul ada. Oke aman. Cek ke belakang Rifki, Reza, bla 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 aman. Tapi di antara teman-teman mereka itu, Daria lihat ada yang lain. Jalan di tengah-tengah mereka. Bukan di belakang, bukan di samping. Tapi di tengah-tengah mereka, Daria langsung bilang ke semuanya, jangan nengok. Semuanya langsung kayak kaku gitu dan makhluk itu dengar. Dari ujung mata begini, Daria bisa lihat kalau sosok itu mulai nengok. Tapi nengoknya ini absurd banget bro. Nengoknya tuh kayak lehernya muter-muter terus kayak lewatin batas. Kayak nggak ada tulangnya. Matanya tuh hitam pekat dan sekarang lagi natap si Daria. Terus makhluk ini bilang, mati. Jaya yang paling depan mimpin perjalanan refleks berhenti. Dia balik badan dan dia hentakin kakinya. Sambil baca-baca ayat suci. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Lagi-lagi energi, nggak kelihatan tapi berasa banget kalau itu keluar dari badannya Jaya. Dan makhluk itu langsung teriak bro, nyaring, suaranya melengking kesakitan. Agnes tuh sampai ikutan teriak. Bukan karena dia setan juga bro, tapi karena suara teriakan si makhluk ini tuh bikin sakit kuping. Dan nggak lama kemudian makhluk ini hilang kayak kecabik-cabik di udara. Bush. Tapi sebelum bener-bener hilang, dia masih sempat ketawa. Mati. Kami telah menunggu. Hilang. Di situ semuanya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang ngomong. Sampai akhirnya Daria memecah keheningan. Gawat. Mereka nggak cuma mau nakut-nakutin. Mereka mau kita mati. Kenapa? Emang salah kita apa? Di sini Jaya nggak ngerespon apa-apa. Dia cuma ngelihat ke satu titik dengan tatapan yang wah nggak main-main. Langit di atasnya Ardan bergetar. Tanah di bawahnya retak. Di situ Ardan udah ngos-ngosan, tapi gerakannya masih cepet. Masih bisa ngehindar dari serangan makhluk-makhluk itu. Tapi jumlah mereka itu kayak nggak habis-habis. Satu tumbang, datang lagi yang lain. Dan yang baru datang ini lebih cepet, lebih buas. Ini kayak di-spawn terus nih. Dari jauh, Jagratara lagi-lagi cuma berdiri aja. Cuma ngeliatin aja, nggak tahu. Ini makhluk kayak lagi nungguin sesuatu. Dan Ardan tahu kalau ini bukan soal menang atau kalah, tapi ini adalah ujian. Dan dia ngerasa kalau di ujian ini dia kalah. Sampai tiba-tiba cakar gede muncul dari tanah, narik kakinya Ardan. Belum sempat ngelepas, makhluk lain menyergap dari samping dan bam! Ardan kebanting ke tanah. Salah satu dari makhluk itu langsung nindih badannya Ardan. Dia angkat tangannya, kukunya panjang-panjang tajam udah siap nih ngabisin si Ardan. Tapi di detik itu si Ardan ngerasain kayak ada sesuatu yang belum pernah dia rasain sebelumnya bro. Yaitu rasa terdesak atau terpojok. Nggak ada ruang, nggak ada celah buat kabur. Udah dead end nih. Tapi
tiba-tiba ada yang bangkit dari dalam dirinya dia. Darahnya yang selama ini dia kira itu darah biasa, ternyata bukan. Di ujung pandangan dia yang mulai buram, dia ngelihat sesuatu. Satu sosok berdiri di tengah kegelapan, cuma diem aja, tapi nunjukin aura yang gede banget. Dan sosok ini bukan manusia, bukan juga makhluk biasa. Ardan sadar kalau dia nggak bisa mati di situ. Bukan sekarang waktunya. Ardan yang tadinya merem menahan tindihan makhluk itu, langsung ngebuka mata. Dan bersama dengan itu, udara di sekitaran bergetar. Dan makhluk yang tadi nindihin dia sama makhluk-makhluk di sekitaran yang ngerubungin dia, mental. Di sini Ardan bangkit, pelan tapi jejak. Tangannya ngepel, ngeluarin aura panas, dan matanya juga ngeluarin cahaya warna merah tapi samar. Wah, pokoknya udara di sekitaran tuh bener-bener berubah. Ngelihat pemandangan ini, si Jagratara senyum. Ardan sekarang ngadep ke makhluk-makhluk yang tadi ngerubungin dia. Dan gak pakai aba-aba lagi. Tangan digerakin ke depan. Terus dari ujung jarinya dia, itu keluar angin warna hitam ngebentuk pusaran, bro. Wah, ini bukan cuma pemandangan yang serem. Tapi ini kayak punya aura yang bilang, sekarang gua nih. Giliran gua sekarang. Dan dia ngucapin sesuatu. Wisesa Murka. Wah, pas bilang kayak gitu, itu tempat boom, goyang. Dan dari balik kabut, makhluk-makhluk lain muncul, tapi mereka nggak nyerang. Mereka semua berlutut, nunduk, kayak nunggu perintah. Tapi yang aneh, si Jagratara bukannya takut atau gimana, malah makin ketawa, makin hahaha, kayak seneng banget gitu loh. Sementara Ardan masih berdiri di tengah-tengah mereka, nafasnya berat, dadanya masih naik turun, tapi satu hal yang pasti dia baru aja ngebuka sesuatu. Sesuatu yang entah selama ini tersegel atau tersembunyi, tapi yang pasti sesuatu ini mulai bangkit. Dan dengan sesuatu atau kekuatan ini, dia harus keluar dari situ. Jagratara mulai bergerak lagi. Dia jalan pelan. Suaranya kayak menggema di tempat itu. Sekarang, kau paham kan? Apa yang sebenarnya kau mau? Aku cuma ingin tahu seberapa jauh kau mewarisi. Ardan diem. Dia tahu ini bukan cuma ujian iseng atau UAS. Tapi ada maksud lain dari kata-kata si sosok ini. Tapi sekarang bukan waktunya buat mikir panjang. Dia harus keluar dari situ, warga malam. Matanya mulai celingak-celinguk nyari celah. Tempat itu bener-bener gak wajar. Dimensinya kayak rusak, kayak dunia paralel Marvel Universe, bro. Tapi dia yakin kalau di dunia para dedemit pasti ada jalan keluarnya. Kita cuma harus cari. Dan akhirnya dari kejauhan dia lihat satu titik, satu celah kayak air beriak di udara. Samar tapi nyata. Itu pintu keluarnya. Tapi baru mau gerak, si Jagratara ngomong lagi. Jangan pikir kau bisa keluar begitu saja. Tekanan di tempat itu tiba-tiba deng, kayak neken. Makhluk-makhluk yang tadi berlutut mulai goyah. Mata mereka nyala. Sekarang mereka udah gak lagi nunggu perintah. Mereka udah kayak yang kelaparan. Kalau kau benar-benar ingin keluar, taklukkan mereka, atau kau akan selamanya jadi bagian dari dunia ini. Ardan tarik nafas panjang. Dia liatin satu persatu tuh pasukannya si Jagratara. Dan makhluk-makhluk itu pelan-pelan mulai jalan ke arahnya Ardan. Dengan tatapan yang udah gak ada lagi belas kasihan. Tapi Ardan juga udah beda. Baik, kalau begitu, aku akan kasih tahu siapa yang berkuasa di sini. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak. Badan mereka udah kayak bayangan hidup, jumlahnya nggak cuma 1, 2, atau 5, puluhan. Ardan bisa ngerasain tekanan mereka yang luar biasa. Dan dia tahu kalau sekali dia ragu, sekecil aja dia ragu, kelar, it's over. Dia bakal nggak bisa keluar dari situ selamanya. Tapi Ardan bukan tipikal yang gampang nyerah. Dia mulai tuh, pasang lagi kuda-kuda. Dan makhluk pertama warnanya hitam pekat, nggak punya muka, langsung loncat menerkam dia. Tapi Ardan tebas itu udara, itu makhluk mental.
Lainnya langsung ikut nyerbu tuh dari segala arah. Ardan langsung lompat dan begitu dia tentuh tanah, plak, 3 makhluk langsung jatuh. Tapi masih banyak yang lain, masih pada berdiri. Masih cuma ngeliatin doang. Sampai satu dari mereka, entahlah mungkin jenderal atau apa gitu ya, yang kelihatan paling gendut gitu, paling padat, badan makin berat, mulai maju. Dengan suaranya yang berat dia bilang, "Kekuatanmu mengalir dalam darahmu. Tapi itu belum cukup." Ardan bodoh amat lah sama ocehan orang ini. Tangannya pelan-pelan ngebentuk, entah dia begini-begini kayak ngebentuk segel. Tapi energi ngumpul di situ. Makhluk itu nyengir, bro. Nggak ada takut-takutnya. Tapi Ardan bales dengan senyuman juga. Nggak pakai lama, langsung tuh. Buas! Tangannya dihantam ke tanah. Wisesa murka! Tundukkan yang lemah. Gelombang energi nyebar ke seluruh arah. Makhluk-makhluk itu langsung pada jatuh berlutut, bro. Kayak di mereka ini ditimpa entah toren 100 kilo, bro. Beberapa masih coba buat ngelawan. Tapi makin keras mereka ngelawan, mereka malah justru nyakitin diri mereka sendiri. Makhluk besar yang tadi nyengir masih berdiri tuh, bro. Kayak nahan gitu. Tapi Ardan pantengin mata dia begini nih. Dia bilang, masih mau nguji? Apa udah cukup? Wah, itu makhluk yang tadinya nahan gak kuat, bro. Dia nunduk. Itu dunia, entah dunia apa, bergetar. Dimensi mulai kayak vortex. Pintu keluar yang tadi Ardan lihat samar-samar sekarang kelihatan jelas. Kebuka lebar dan Ardan tahu ini saatnya. Gak pakai pikir panjang, dia maju. Dia tinggalin dunia itu. Dan di situ pelan-pelan pandangannya mulai gelap. Tapi sebelum dia black out, di pikiran dia harus temuin teman-temannya dan harus turun dari gunung itu. Setelah keluar dari alam itu, Ardan mulai sadarin diri lagi dan dia mulai ngerasain perbedaan yang signifikan. Hawanya dingin, lembab, dan lebih berasa nyata. Tapi badannya sakit banget. Palanya cenat-cenut, bukan hati ya. Dadanya sesek, ototnya nyut-nyutan kayak abis digilas tronton lah. Ajan itu emang ngeluarin dia dari tempat itu gitu ya. Tapi ya itu bakal makan fisiknya banget. Coba buat berdiri, kakinya gemeteran. Berdiri, brak, jatuh lagi. Sampai gak lama kemudian dari kejauhan, dia nggak dengar suara nih. Ardan. Ardan tahu suara siapa ini. Bisa tebak nggak warga malam? Jaya. Dari jauh Jaya muncul tuh sama Daria sama yang lain. Jaya langsung nyamperin, langsung meluk si Ardan, langsung ngecek keadaannya. Ditanya, lu kemana aja dan lu ngapain aja? Di sini ketika lagi ngecek badannya si Ardan, Jaya tahu kalau si Ardan habis melalui hal yang bener-bener gak masuk akal. Badannya Ardan itu penuh luka-luka, bro. Tapi ini bukan luka biasa, lebih kayak gimana gue jelasinnya? Luka energi gitulah. Kayak abis ditabrak petir dari alam lain. Kalau lu ngerti lah. Nah, di sini Jaya langsung ngepalin tangan kayak mau ngeluarin suatu ajian gitu. Terus dia tempelin ke dadanya si Ardan. Terus sambil baca ayat-ayat tuh. Baca pelan-pelan. Ardan mulai kayak badan langsung kejang-kejang gitu. Tapi pelan-pelan kejang-kejangnya berhenti, nafasnya mulai stabil. Terus jantungnya udah mulai normal lagi ritmenya. Tapi Jaya tahu ini belum cukup. Lukanya Ardan ini terlalu dalam. Ajiannya belum sepenuhnya bisa nyembuhin itu. Gue udah maksimal Dan. Tapi lu tetap harus istirahat. Jangan maksa. Ardan nggak jawab apa-apa. Dia cuma ngeliat tangannya sendiri. Masih lemes tuh, masih berat. Cuma nggak lama suara-suara itu balik lagi. Dan langsung nengok. Mukanya udah tegang lagi. Dia bilang, mereka belum selesai, Jai. Bener aja, dari balik pepohonan warga malam itu bayangan-bayangan hitam mulai muncul lagi. Makhluk-makhluk itu kayak lagi nunggu momen. Dan parahnya kali ini Ardan gak bisa ikut bertarung. Dan mereka gak ada pilihan lain buat kabur, turun dari gunung itu. Ardan dengan kondisinya yang lemah seperti itu mau gak mau harus dipapah. Dan seiring perjalanan turun, efek ajian Wisesa Murka itu emang kacau banget lah. Tapi Ardan meskipun kondisinya kayak gitu, dia tetap jalan. Gak ngeluh, gak ngomel, gak sekalipun minta berhenti. Jaya yang tadinya di belakang ngejagain temen-temennya yang ada di depan, mulai nyusul nih, tak, sampai sejajar sama Ardan dan Daria. Dia bilang, kita hampir sampai,
tapi jangan lengah. Teman-teman yang lain, Fajar, Ratih, Kusuma, mereka semua ngangguk. Mereka juga capek, tapi mereka harus tetap jalan, harus tetap fokus. Sampai akhirnya singkat cerita, kabut mulai tipis. Dan dari kejauhan mulai kelihatan samar-samar satu bangunan tua, pondok tua dari kayu. Dindingnya udah pada lapuk, tapi masih berdiri tuh, deket pos pendakian terakhir. Dan di depannya udah ada satu orang duduk kayak udah nungguin. Pria tua, sarungan, baju sederhana, rambutnya udah ubanan semua, tapi matanya tajam bro. Dan dia tuh ngeluarin aura wibawa yang gigi banget lah pokoknya. Siapa lagi kalau bukan si Abah. Jaya di sini jalan duluan, nyamperin si Abah sambil nunduk itu disalam. Bah, sini kalian semuanya. Suaranya si Abah ini pelan tapi dalam. Dan di situ semuanya berdiri melingkar. Abah tarik nafas gitu kan. Terus beliau liatin muka anak-anak itu satu persatu. Terus beliau bilang, Kalian paham apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? semua diem tuh. Gak ada yang berani jawab. Sampai akhirnya Abah jelasin. Pertama si Bagus. Abah cuma ngangkat satu jarinya aja. Dia tunjuk ke si Bagus. Terus dia ngomong pelan tapi nyelekit. Anak ini bawa sesuatu yang bukan miliknya. Refleks Bagus ngerogoh kantongnya dia dan dia ngeluarin sesuatu. Ternyata itu jimat bro. Yang dulu dia kira itu cuma peninggalan orang tuanya aja gitu ya. Cuma kenang-kenangan yang sengaja dia bawa gitu kan. Tapi ternyata dia baru tahu kalau itu bukan benda biasa. Itu adalah jimat. Lanjut si Agnes, Reza sama Rifki. Mungkin warga malam tahulah mereka kenapa. Ya kan? Abah bilang kalau mulut mereka ini sompral. Terus lanjut si Abah nunjuk si Ratih tuh. Satu-satunya perempuan di pendakian itu. Dia cuma bilang gini, kamu harusnya tahu lebih baik. Sebenarnya si Ratih ini nyembunyiin kalau dia ini sebenarnya lagi haid bro. Ya, mungkin warga malam banyak yang udah pada tahu kan. Orang kalau lagi haid naik gunung biasanya akan mendapatkan gangguan. Biasanya. Lanjut lagi ke Ardan nih bro. Nah begitu si Abah nunjuk si Ardan. Suasana langsung kayak wah ini nih main eventnya nih. Dan kamu bukan cuma masalah gunung ini. Apa yang kamu hadapi lebih tua dari gunung ini sendiri. Lebih tua dari kata takdir yang kamu kira kamu sudah paham. Abah nggak jelasin lagi lebih lanjut soal itu. Tapi dari tatapannya si Abah, Ardan tahu kalau ini tuh gede dan dia belum siap. Abah tarik nafas dalam-dalam dan dia ngelanjutin penjelasannya. Kalian pikir ini cuma sial, cuma kebetulan. Tidak, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap niat, semua punya akibat. Lihat diri kalian. Ada yang datang tanpa jaga lisan. Ada yang bawa sesuatu yang tidak seharusnya dibawa. Ada yang jalan dengan hati sombong. Gunung ini tidak menolak manusia, nak. Tapi dia juga bukan tempat buat uji nyali. Bukan tempat untuk meremehkan yang tidak terlihat. Alam ini seimbang. Dan kalian sudah mengganggu keseimbangan itu. Belajar dari ini. Jangan ulangi. Kalau nanti kalian naik gunung lain, datangi dengan hormat, bukan tantangan. Jangan sampai ketidaktahuan kalian bawa kehancuran. Gunung ini sudah mengingat kalian. Jangan sampai dia panggil kalian lagi dengan cara yang lebih keras. Malam ini istirahat. Besok pagi kalian pulang. Gunung ini sudah cukup kasih kalian peringatan. Si Abah masuk tuh ke dalam pondoknya dia. Habis ngomong gitu dia tutup pintunya. Jaya,
Angga sama yang lainnya masih ngedengar dari balik pepohonan itu. Si ada suara-suara, samar-samar suara ketawa. Tapi ya udahlah, yang penting mereka semua selamat. Mereka bodo amat lah sama suara-suara itu. Mereka pun istirahat malam itu. Malam itu nggak ada lagi candaan, nggak ada lagi obrolan. Mereka semua fokus buat tidur. Tapi nggak bisa dibohongin, sebagian dari mereka susah buat tidur. Apalagi si Ardan. Dia masih mikirin aja tuh kata-katanya si Abah. Besok paginya, begitu matahari nongol, mereka langsung bangun dan Abah udah nungguin tuh di luar pondok. Nggak pakai banyak omong, mereka siap buat turun. Satu-satu pamitan tuh ke Abah. Meskipun ya masih banyak pertanyaan gitu loh di kepala mereka. Satu-satu mulai salaman tuh, si Angga salaman, Bagus salaman, Abdul salaman, terakhir Ardan tuh salaman. Nah pas salaman gini, si Abah nggak langsung ngebiarin si Ardan ngelepasin tangannya gitu kan, ditahan lu gini tek. Dia liatin matanya si Ardan, beliau bilang, "Jangan berhenti mencari, nak. Tapi ingat, yang kamu cari akan juga mencari balik." Ardan sempat mau nanya lagi, tapi di situ si Abah udah keburu ngelepasin pegangannya dan beliau jalan masuk balik lagi ke pondok. Singkat cerita, begitu mereka semua nginjek aspal di base camp, itu ada rasa lega. Tapi juga ada yang ngeganjel. Kayak bayangan masih ngikutin. Kayak ada bisikan yang belum berhenti. Beberapa dari mereka nengok ke belakang. Ngelihat gunung itu lagi. Sunyi, megah, tapi juga kayak hidup. Kayak mengamati. Warga malam kadang yang kita pikir paling bahaya di gunung itu cuaca, medan, atau jurang yang curam. Tapi nyatanya bahaya yang paling besar itu datangnya dari diri kita sendiri. Dari mungkin niat yang gak bersih, dari ucapan yang sembarangan, dari barang yang kita bawa yang ternyata bukan hak kita. Nah, Gunung Salak mungkin sudah melepaskan Angga dan teman-temannya. Tapi bukan berarti mereka bisa pulang dengan keadaan yang sama. Karena begitu kita ganggu keseimbangan alam, alam akan balik nanya ke kita. Siap tanggung jawab atau siap hilang? Dan buat Ardan ini belum selesai. Yang dia lawan itu lebih tua dari gunung itu sendiri. Dan sekarang dia udah kebuka. Dia udah dilihat. Dan yang seperti itu nggak bisa ditutup lagi. Kalian pikir mereka selamat? Atau cuma belum ditagih aja? Oke, terima kasih kalian semua udah dengerin cerita yang super panjang ini. Mudah-mudahan kopi kalian udah pada habis ya warga malam. Teh kalian udah pada habis. Air kalian udah pada habis ya. Jangan lupa kalian like video ini dan subscribe ya. Supaya kalian bisa menonton house horror selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.